Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. It is so good to be back in the house of God. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan, praise God. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari yang sudah semakin dingin ya, semakin dingin di setiap hari. Karena kita akan memasuki musim dingin sebentar lagi ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan mulai kebaktian missions pada hari ini. Kita mau hormati Tuhan kita. Kita mau tinggikan dan agungkan Tuhan kita yang ajaib. Amin, puji Tuhan, praise God, praise God. Haleluya, let's pray, haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami. Tanpa Tuhan tinggal bersama dengan kami untuk membimbing kami, menuntun kami, dan memimpin setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Waktu dan kesempatan yang Tuhan juga masih berikan kepada kami sampai hari ini Bapa. Kami masih boleh datang di hadirat-Mu untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Dan terlebih-lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Semua adalah berkat yang melimpah bagi kami. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami umat manusia. Haleluya. Praise God, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa kebaktian missions dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bertahta dan bersemayam, Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan kami ya Bapa, hati dan pikiran kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan tutup bungkus Bapa tempat ini Bapa, baik di luar dan di dalam, di setiap ruangan. Biarlah Tuhan penuhi dengan roh-Mu ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang melayang-layang di setiap ruangan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Bapa terima kasih, kita mau mengucap syukur yang sedalam-dalamnya atas semua kebaikan Tuhan yang kita sudah alami di setiap hari. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa.
dalam surga ku berterima kasih. Katakan, Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Ajarlah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajarlah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Oh,
patut untuk mengucap syukur Bapa atas semua keajaiban-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau dan meninggikan nama-Mu ya Bapa, meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan meninggikan namanya. Amin. Meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Amin. Menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Amin. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Praise God. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise God. Terima kasih Bapa. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan luka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, ya kasih yang sejati. Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasihnya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih
sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, mereka mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Oh haleluya, segala pujian hanya bagimu, segala pujian hanya bagimu, Tuhan.
haleluya. Bapa, kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Bapa, yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan Bapa. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas, yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan mengajar kami, Tuhan yang akan menolong kami untuk memberikan pengertian, pemahaman firman Tuhan-Mu lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya, terima kasih Bapa. Penuhi Bapa dengan hikmat-Mu ya Bapa. Biarlah hikmat Tuhan yang memenuhi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk datang di rumah Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan, dan terlebih-lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan mengajar kita dan Tuhan akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin, puji Tuhan. Praise God. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari Ibrani pasal 3, Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi kita mau belajar sama-sama, kita mau bacakan sama-sama, dan kita mau renungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita semua harus banyak belajar, lebih banyak belajar lagi akan kebenaran firman-Nya untuk memahami kebenaran firman itu. Artinya kita harus memahami arti kebenaran firman itu, arti di setiap ayat dan di setiap pasal. Kita harus mengerti, memahaminya dengan cerdas ya, dengan cerdas, agar kita semua boleh mengerti lebih dalam, lebih baik lagi akan arti ayat-ayat yang sudah difirmankan oleh Tuhan ya, agar kita semua tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran di luar sana ya. Jadi kita harus memahami setiap firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita akan bacakan firman Tuhan dari Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita mulai dari ayat yang ke-7. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 12. Perikop binasa karena murtad. Ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku, jangan mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ayat 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Amin. Ya, firman Tuhan semesta alam ya, dahsyat. Jadi perikopnya murtad binasa karena murtad ya. Jadi ini perikopnya di dalam Ibrani pasal 3 adalah
binasa karena murtad. Jadi ini perikop yang cukup keras ya. Jadi binasa karena murtad. Artinya kita semua jangan sampai kita murtad. Karena kalau kita murtad maka kita akan binasa. Jadi di sini dikatakan perikopnya binasa karena murtad. Jadi kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini. Pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya. Jika kamu mendengar suaranya. Ayat 8. Janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Jadi di sini dikatakan di ayat yang ke-7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Jadi kita harus mengenal ya artinya suara Roh Kudus itu, karena Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Tetapi Roh Kudus berbicara dengan cara yang berbeda. Artinya bukan dengan cara yang seperti kita sering dengar saat ini ya, yang mana setiap kali ada Roh Kudus berbicara. Ya, Roh Kudus tidak berbicara setiap kali atau setiap saat. Ada waktunya Roh Kudus berbicara ya. Jadi ini dikatakan di ayat yang ke-7 ya, bahwa dengarkanlah ya, bacakan lagi. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini. Pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya. Jika kamu mendengar suaranya. Jadi pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, kita harus betul-betul ya mendengarkan suara Roh Kudus itu. Jadi kita harus benar-benar memahami suara Roh Kudus itu. Artinya kita harus meneliti ya, teliti dengan suara Roh Kudus itu. Jadi kita harus tetap berhati-hati untuk mendengarkan suara Roh Kudus itu ya, karena kita tidak mau mendengarkan suara-suara lain. Artinya kita hanya mau mendengarkan suara Roh Kudus saja, bukan suara-suara lain ya. Teruskan lagi. Ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi jangan kita keraskan hati ya. Artinya kita harus lembutkan hati kita ya saudara, di saat kita mendengarkan suara Roh Kudus itu berbisik ya, artinya berbisik di dalam roh kita, di dalam hati kita, bukan lewat telinga. Roh Kudus tidak berbicara lewat telinga, tetapi lewat hati, di dalam roh, spirit to spirit ya. Jadi karena Roh Kudus adalah spirit, dia adalah roh. Jadi artinya dia berbicara dengan kita lewat roh kita ya. Jadi dan kita harus berhati-hati mendengarkan suara Roh Kudus, karena kita tidak mau mendengarkan suara-suara yang lain ya, seperti suara-suara yang tidak menyenangkan atau suara-suara yang akan membawa kita binasa atau membawa kita ke dalam kecelakaan ya, macam-macam suara-suara yang datang mau menyamar, artinya suara-suara lain yang menyamar seperti Roh Kudus ya. Kita mau berhati-hati, kita harus berhati-hati untuk mendengarkan Roh Kudus. Jadi di situ dikatakan kita harus lembutkan hati kita ya, di saat Roh Kudus kita mendengarkan suara Roh Kudus. Kita harus lembutkan hati kita agar Roh Kudus dapat berbicara atau menyampaikan pesan-pesan yang Tuhan mau disampaikan lewat kita, melalui kita ya. Jadi jangan keraskan hatimu ya. Jadi kita harus lembutkan hati kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus itu. Seperti apa tadi dibacakan lagi? Ayat yang ke-8. Ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi jangan keraskan hatimu dalam kegeraman. Jadi artinya hati kita jangan sampai
penuh kegeraman ya. Jadi jangan keraskan hati seperti dalam kegeraman, karena hati yang penuh dengan kegeraman itu hati yang keras ya, hati yang begitu bebal. Maksudnya jangan kita keraskan hati kita seperti orang bebal. Jadi hati geram itu ya, seperti geram itu apa, dalam kegeraman itu hati yang keras seperti batu, hati yang tidak lembut, hati yang begitu sulit untuk dibicarakan atau untuk diajarkan ya. Itulah hati-hati geram seperti itu. Jadi jangan kita keraskan hati kita seperti dalam kegeraman ya. Kita harus lembutkan hati kita. Ini maksudnya dalam kegeraman seperti di padang gurun ya di sini. Ya, maksudnya di padang gurun itu waktu Tuhan berbicara ya lewat orang-orang di padang gurun, orang-orang yang mau melewati ya, mau memasuki tanah Kanaan itu ya, tanah perjanjian. Jadi jangan kita keraskan hati seperti dalam kegeraman sewaktu kita masih di padang gurun. Maksudnya orang-orang yang pada waktu itu ya, yang ada di padang gurun, mereka mengeraskan hati mereka dalam kegeraman. Jadi artinya kita jangan sampai, oleh sebab itu mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian itu, karena mereka mengeraskan hatinya seperti dalam kegeraman itu. Jadi jangan sampai kita mengeraskan hati kita dalam kegeraman seperti pada zaman itu ya, orang-orang di padang gurun ya. Tuhan berbicara lewat Musa, mereka tidak mau mendengarkan, mereka mengeraskan hati mereka. Jadi kita tidak mau seperti itu. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Ayat 9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku? Di mana nenek moyangmu dengan jalan menguji aku? Di mana nenek moyangmu dengan jalan menguji aku? Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku? Oke. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Oke, di mana nenek moyangmu? Teruskan baca. Mencobai aku. Mencobai aku. Dengan jalan menguji aku. Dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi artinya Tuhan sedang mengingatkan kembali kepada kita ya, waktu zaman itu ya, di mana orang-orang yang ada di padang gurun itu yang dipimpin oleh Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi artinya di sini dikatakan ya, bacakan lagi ayat yang ke-9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku? Jadi di mana nenek moyangmu mencobai aku? Jadi dengan jalan menguji aku. Dengan jalan menguji aku. Ya, jadi kita harus betul-betul memahami ya artinya. Jadi di dalam hal ini artinya zaman itu nenek moyang itu seperti orang-orang yang zaman itu yang mencobai ya. Mencobai itu artinya mau mencobai, mereka mau apa ya, kalau mau dikata dengan kata lain itu mencobai, mereka mau mau apa itu, mencobai artinya seperti mau apa itu ya, seperti apa kalau bahasa ini bahasa lebih dalam lagi tuh Indonya apa, mencobai itu seperti kalau bahasa Inggrisnya mereka mau menguji apa, tes ya, mau tes apa sih dalam bahasa satu lagi saya nggak bisa ingat, ada satu bahasa yang saya coba ingat tapi belum teringat. Tetapi artinya seperti nenek moyangmu mencobai aku ya, artinya nenek moyang mencobai aku. Bacakan lagi ayat 9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Dengan jalan menguji aku. Jadi nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Jadi artinya dia mau mencobai nenek moyangmu. Ya, di situ dikatakan nenek moyangmu mau mencobai aku dengan jalan menguji aku. Jadi
mau menguji, jadi artinya seperti tes ya, testing gitu. Mau diuji ya, dengan jalan mau menguji aku, dengan cara mau menguji, menguji itu seperti mau melihat ya bagaimana sikap ya. Jadi menguji sikap kita dengan perasaan kita. Jadi itu artinya menguji. Lalu teruskan lagi ayat ke-9. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi mereka sudah lihat perbuatan yang ajaib ya, Tuhan sudah melakukan mujizat-mujizat ya, perbuatan yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan di hadapan mereka selama 40 tahun lamanya. Artinya Tuhan berkata, Dia sudah melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa ya, seperti seperti membelah lautan untuk mereka boleh lewat ya, maksudnya bebas dari serangan Raja Firaun. Artinya Tuhan sudah melakukan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, sampai membelah lautan ya, untuk membuat jalan untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi di sini dikatakan juga, Tuhan berkata, mereka sudah melihat perbuatan-perbuatanku yang dahsyat, yang ajaib selama 40 tahun. Tetapi mereka masih saja mau mencobai Tuhan. Artinya masih mau mencobai Tuhan dengan menguji, dengan cara menguji Tuhan. Artinya mereka mau mencobai ya, mau menjatuhkan Tuhan. Dengan kata lain, mereka mau menjatuhkan Tuhan dengan setiap mujizat yang Tuhan sudah lakukan di hadapan mereka. Itu luar biasa, saudara, kalau kita bisa melihat saja dengan Tuhan membelah lautan itu ya, lautan dahsyat, lautan yang begitu besar, samudra begitu besar ya, Tuhan bisa membelah semua samudra yang besar itu, lautan yang besar, untuk membuat jalan bagi mereka untuk keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Jadi artinya di sini Tuhan sudah berkata, mereka masih mencobai. Artinya mereka ya, termasuk saudara dan saya, kita masih saja mau mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan dengan menguji, dengan cara menguji Tuhan ya, dengan jalan menguji Tuhan. Artinya kita mau memakai banyak cara. Artinya mau memakai banyak cara untuk mencobai Tuhan, untuk menguji Tuhan, untuk menjatuhkan Tuhan. Sedangkan apa yang kita sudah alami, banyak kebaikan Tuhan ya, pengorbanan Tuhan, banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan ya di dalam kehidupan kita. Tetapi kita masih saja mau bebal hati, masih juga tidak mau mendengarkan perintah-perintah firman-Nya. Seperti mereka sudah melihat, artinya mereka sudah menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib selama 40 tahun lamanya. Itu lama sekali itu, saudara. 40 tahun itu lama sekali, saudara ya. Sedangkan 1 tahun saja sudah lama, apalagi menunggu selama 40 tahun Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang mulia, yang tidak tertandingi ya, apa yang Tuhan sudah lakukan pada zaman itu di padang gurun ya. Dan kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-10. Coba ayat yang 10. Ayat 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Jadi Tuhan berkata di sini ya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Artinya Tuhan menjadi murka kepada orang-orang ini ya, pada zaman itu. Yang Tuhan menjadi murka kepada orang-orang itu, termasuk kita. Kalau kita juga seperti orang-orang itu, kita bersikap seperti pada zaman itu ya, kita mengeraskan hati terus kepada Tuhan ya, tidak mau lembutkan hati kita untuk mendengarkan perintah-perintahnya, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita juga Tuhan akan murka kepada kita. Artinya di sini dikatakan di ayat yang ke-10 ya. Bacakan lagi ayat yang ke-10. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Oke, bacakan lagi sekali lagi.
Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Oke, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Teruskan lagi. Dan berkata, selalu mereka sesat hati. Selalu mereka sesat hati. Jadi Tuhan sudah berkata, ya murka. Tuhan jadi murka kepada mereka. Dan Tuhan berkata ya, mereka selalu sesat hati. Jadi hati mereka itu selalu penuh kesesatan, penuh dengan kedegilan, ya, penuh dengan tipu muslihat iblis. Artinya mereka lebih suka dengan pikiran mereka sendiri, ya, mengikuti hati mereka sendiri, sikap hati mereka. Mereka tidak mau melihat begitu banyak perbuatan yang dahsyat, yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan di hadapan mereka selama 40 tahun, ya. Jadi mereka ini membuat Tuhan jadi murka kepada mereka. Jadi orang-orang seperti ini, kalangan orang-orang seperti ini membuat Tuhan jadi murka, ya. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada mereka, ya, bahwa mereka memiliki hati yang sesat. Artinya mereka orang-orang yang hanya lebih menyukai kesesatan, ya, menyukai yang hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka lebih menyukai kejahatan, ya, berhala-berhala, ya. Mereka tidak mau memuja dan memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sudah melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat, luar biasa di hadapan mereka selama 40 tahun, ya, lamanya. Inilah orang-orang kalangan seperti ini. Teruskan lagi, bacakan. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Jadi artinya Tuhan sudah murka kepada mereka. Tuhan berbicara kepada mereka di ayat yang ke-10 bahwa, ya, Tuhan menjadi murka kepada mereka karena orang-orang yang memiliki hati yang sesat, ya. Dan apalagi terakhir tadi dikatakan ayat ke-10. Ayat 10, dan mereka tidak mengenal jalanku. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Jadi artinya mereka tidak mengenal jalan Tuhan, jalan kebenaran itu. Artinya mereka tidak mau mengenal kebenaran, jalan kebenaran itu, jalan-jalan Tuhan, ya. Karena jalan-jalan Tuhan itu hanya kebenaran, ya. Di dalam Tuhan hanya ada kebenaran. Jadi mereka orang-orang kalangan seperti ini tidak menyukai, ya, jalan-jalan Tuhan, yaitu kebenaran, jalan kebenarannya. Mereka hanya lebih suka jalan-jalan yang bengkok-bengkok, yang jalan-jalan yang mereka untuk mereka berjalan di dalam kegelapan. Artinya mereka tidak mau berjalan di dalam terang, ya. Jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan-jalan yang terang, jalan kebenaran. Dan orang-orang kalangan seperti ini tidak menyukai jalan-jalan Tuhan. Di sini sudah jelas, di ayat yang ke-10 sudah dikatakan, mereka tidak menyukai jalan-jalan Tuhan. Jadi orang kalangan seperti ini, orang-orang kalangan seperti ini, orang-orang yang memang patut untuk dimurkai oleh Tuhan karena mereka tidak tahu berterima kasih, mereka tidak tahu mengucap syukur bahwa Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal-hal yang mulia, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib di hadapan mereka selama 40 tahun lamanya. Tetapi mereka tidak tahu menghargai, tidak tahu appreciate apa yang Tuhan sudah buat untuk mereka, ya, pada zaman itu. Juga terjadi pada zaman sekarang, zaman kita ini. Kita juga harus tahu berterima kasih apa yang Tuhan sudah buat untuk kita, ya. Tuhan yang sudah berkorban untuk kita, untuk memberikan nyawanya untuk kita, sehingga kita semua boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Dan kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-11. Ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Jadi Tuhan di sini dia bicara di ayat yang ke-11. Sehingga aku murka dalam, sehingga aku murka dalam, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Jadi di ayat yang ke-11 Tuhan berkata, mereka akan masuk ke tempat perhentian. Sehingga Tuhan menjadi, maksudnya Tuhan bersumpah dalam murkanya. Karena Tuhan sudah marah, artinya Tuhan angry, ya. He is angry to these people, ya, karena apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu adat, istilahnya tidak tahu sopan
kepada Tuhan, tidak tahu menghargai ya kebenaran itu, tidak tahu menghargai dan menghormati Tuhan yang sudah memberikan mereka yang terbaik. Mereka tidak tahu menghargai, tidak tahu menghormati apa yang Tuhan sudah buat untuk mereka. Ini oleh sebab itu Tuhan berkata dia harus bersumpah atas murkanya. Ya, teruskan lagi. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak dapat masuk ke dalam perhentianku. Jadi di ayat yang ke-11 Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah bersumpah dalam murkanya, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Jadi mereka tidak akan masuk ke dalam ke tanah perjanjian. Ke tempat perjanjian itu, tanah perjanjian. Jadi artinya Tuhan sudah bersumpah ya di ayat yang ke-11. Tuhan sudah bersumpah dalam murkanya, artinya Tuhan sudah bersumpah di dalam kemarahannya, ya, murkanya, His anger. Dia bersumpah ya Tuhan bersumpah, Tuhan sudah sampai swear dengan murkanya itu, swear dengan His anger, ya, He swear with His anger. Artinya dia bersumpah di dalam murkanya, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku, artinya mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian, di tempat perhentianku, artinya tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu, karena mereka sudah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka sudah melakukan menyembah berhala-berhala ya di mata Tuhan. Mereka sudah melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan harus melakukan sumpah di atas murkanya, dan mereka tidak akan masuk ke dalam perhentian itu. Artinya tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka gagal. 40 tahun lamanya mereka hanya berputar-putar saja di padang gurun, tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu karena kebebalan mereka, ya, hati mereka yang penuh dengan kedegilan, kebebalan, ya, kekejian, kekotoran, kenajisan, kejahatan, kekerasan, keegoisan, kegeraman. Itulah orang-orang hati yang penuh dengan segala tipu muslihat iblis, yang mereka lebih suka mendengarkan suara si jahat, si iblis, daripada mendengarkan suara Roh Kudus, suara Tuhan, ya. Jadi di sini orang-orang ini sudah menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah Allah lain. Mereka membuat patung-patung, ya, emas untuk mereka sembah. Jadi mereka tidak mau menyembah Allah yang benar lagi. Mereka berbalik belakang kepada Allah yang benar dan berbalik kepada dan pergi kepada Allah yang jahat, Allah yang tidak berkuasa, yaitu berhala-berhala yang mereka cari. Mereka lebih suka menyembah berhala-berhala daripada menyembah Sang Juru Selamat, Sang Pencipta langit dan bumi. Daripada mereka lebih suka menyembah hal-hal demikian daripada menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang sudah memberikan kita segala sesuatu yang kita perlu, kehidupan, keselamatan. Tuhan sudah memberikan semua itu untuk kita. Apalagi mereka dilepaskan dari tanah Mesir, dari orang-orang jahat, ya, yang mau memperlakukan mereka dengan ketidakadilan. Tetapi mereka benar-benar orang-orang yang tidak tahu menghargai kasih Tuhan, tidak tahu menghargai, ya, perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka tidak tahu menghargai semua itu, orang-orang yang bebal. Nah, kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-12. Ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu
jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi di ayat yang ke-12 di situ dikatakan, bacakan lagi ayat yang ke-12. Waspadalah, hai saudara-saudara. Waspadalah, hai saudara-saudara. Jadi di sini kita diingatkan. Di ayat yang ke-12 kita semua diingatkan. Waspadalah, hai saudara-saudara. Artinya Tuhan mau kita berhati-hati, waspada, berhati-hati. Jangan kita sembrono. Jadi kita harus ingat ada pesan Tuhan. Dia mengingatkan kita di ayat yang ke-12. Oleh sebab itu ya kita harus berhati-hati. Ya artinya waspadalah saudara-saudara. Tuhan mengingatkan kita. Teruskan lagi. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Jadi Tuhan mengingatkan supaya di antara kamu jangan ada seorang yang hatinya jahat. Artinya di antara kita jangan sampai ada seorang yang memiliki hati yang jahat. Jadi kita harus waspada ya. Di sini sudah dikatakan ayat yang ke-12. Kita harus waspada, berhati-hati dengan orang-orang kalangan orang-orang seperti ini, atau kita hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau di kalangan kita yang memiliki hati yang jahat. Ya, teruskan lagi. Yang jahat dan yang tidak percaya. Dan yang tidak percaya. Oleh karena ia murtad. Dari Allah yang hidup. Dari Allah yang hidup. Jadi yang tidak percaya artinya kita harus waspada ya kepada orang-orang seperti ini ya. Di kalangan orang-orang seperti ini kita harus waspada bahwa jangan sampai ada orang yang memiliki hati yang jahat ya, dan tidak percaya ya, dan tidak percaya, hati yang jahat dan tidak percaya ya, akan bacakan lagi ayat yang 12, teruskan. Ayat yang 12, dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya, sehingga ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi mereka berbalik. Artinya orang-orang kalangan seperti ini mereka berbalik ya, berbalik dari kebenaran itu, berbalik dari Allah yang ya, mereka berbalik dari Allah yang hidup. Di situ dikatakan ya, maksudnya mereka tidak mau mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup. Mereka justru berbalik ya. Orang-orang seperti ini mereka tidak mau percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang benar, adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Tidak ada lagi selain Tuhan Yesus yang hidup, yang benar, Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Tidak ada lagi, hanya Tuhan Yesus. Allah Bapa itu sendiri adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Jadi saudara, di dalam ayat-ayat ini kita sudah diajarkan lagi, kita sudah pelajari lagi hari ini bahwa Tuhan sudah mengajar kita lagi untuk belajar bahwa binasa karena murtad. Artinya kita harus berhati-hati saudara dengan tindakan kita, dengan sikap kita ya. Terlebih-lebih bagi kalangan orang-orang yang tidak memahami firman Tuhan dengan benar, yang tidak memahami Alkitab dengan benar. Orang-orang kalangan seperti ini bisa terombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran di luar sana. Jadi kita harus waspada, kita harus berhati-hati, waspada ya, supaya kita tidak dipengaruhi oleh orang-orang kalangan seperti ini, kalangan orang-orang seperti ini yang tidak percaya kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan, dari Tuhan yang benar. Mereka berbalik dari Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang benar. Mereka berbalik. Jadi kita harus berhati-hati, waspada ya terhadap semua orang-orang seperti ini. Ya, kita
tidak mau sampai kita murtad, karena kita pasti binasa kalau kita murtad. Di saat kita murtad, artinya kita tidak akan mendapatkan jalan kebenaran itu. Oleh sebab itu kita harus belajar. Artinya Tuhan mau kita harus memiliki akal budi. Ya, kita harus belajar dengan benar Alkitab, setiap firman Tuhan yang diajarkan kita harus belajar dengan benar, dan kita harus memahami firman Tuhan dengan benar. Kita harus memahami Alkitab dengan benar agar kita boleh mengetahui yang benar dan yang tidak benar. Jadi hari ini ada pesan Tuhan bagi saudara dan saya. Kita sudah pelajari bagaimana orang-orang di padang gurun pada waktu itu, orang-orang yang murtad, berbalik dari Tuhan yang benar. Mereka meninggalkan Allah yang hidup, Allah yang benar. Mereka berbalik kepada berhala-berhala. Ya, mereka tinggalkan kebenaran itu, mereka tinggalkan keselamatan itu, dan itu adalah kebodohan bagi orang-orang kalangan seperti ini. Dan kita mau berhati-hati dan waspada akan semua ini. Apa yang sudah diajarkan, kita harus benar-benar memperhatikan, ya, dan take it seriously. Saudara, jangan bermain-main di saat kita mempelajari firman Tuhan. Kita harus memahami firman Tuhan dengan baik, dengan dalam, dengan benar, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat di luar sana, ya. Jadi biarlah kita semua mau belajar lebih dalam lagi, ya. Setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali sia-sia, karena Tuhan yang sudah bersabda, Tuhan yang sudah berfirman lewat hamba-hambanya, dan Tuhan yang sudah berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu biarlah kita semua mau lembutkan hati kita. Jangan keraskan hati kita seperti dalam kegeraman, ya. Di dalam ayat-ayat yang kita sudah pelajari hari ini, lembutkanlah hatimu, lembutkanlah hati kita, agar Roh Kudus, Allah Roh Kudus boleh masuk ke dalam kita. Dia boleh berbicara, Dia boleh mengajar kita, menuntun kita, meluruskan jalan-jalan kita, agar kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Saya sudah selesai untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua tetap mau setia, dan tetap setia untuk mempelajari setiap firman Tuhan dan memahami dengan benar setiap firman Tuhan, dan setiap ayat-ayat yang sudah diajarkan. Kita mau memahaminya dengan benar. Puji Tuhan. Biarlah kita semua tetap mau setia untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, dan mendengarkan suara Tuhan yang benar. Dan kita mau berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Nya pada hari ini, kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan. Banyak orang sudah tidak dapat kesempatan lagi untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, tetapi saudara dan saya masih mendapatkan kesempatan ini. Biarlah kita mau pakai dan gunakan setiap kesempatan yang Tuhan sudah dan masih berikan kepada kita sebaik-baiknya, agar kita semua boleh tetap berjalan bersama Tuhan di dalam kebenaran-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan teruskan sampai pada akhir kebaktian. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat, yaitu mendoakan setiap pokok doa kita yang harus kita tetap doakan, ya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa, terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami pada hari ini, Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikan firman-Mu, Tuhan yang terus bersabda dan berfirman
kepada kami Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan terus mengajar kami ya Bapa. Kami yang masih penuh dengan keterbatasan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami masih penuh dengan kekurangan untuk memahami Alkitab, untuk memahami Bapa jalan kebenaran itu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang mengatur setiap langkah kami, agar kami tetap berjalan menurut kebenaran firman-Mu, dan kami tetap berjalan di jalan-jalan Tuhan yang sudah Tuhan tentukan untuk kami berjalan di atasnya. Dan biarlah Tuhan terus pimpin setiap langkah kami. Tuhan pimpin terus Bapa setiap hati dan pikiran kami. Tuhan lembutkan Bapa, dan Tuhan yang penuhi kami dengan hikmat Tuhan, dan Tuhan yang terus bawa kami untuk tetap berdiri teguh bersama Tuhan di dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur kami sudah belajar lagi pada hari ini. Tuhan sudah memberikan kami lagi waktu dan kesempatan untuk boleh kami belajar, mendengarkan firman-Mu lagi Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Tuhan terus tolong kami Bapa. Kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, kami serahkan juga setiap pokok doa kami. Kami mau serahkan terus juga Missions and Prayer House Bapa. Biarlah Tuhan terus yang pakai, karena Missions adalah milik Tuhan. Tuhan yang terus pakai Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana Bapa yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan juga Bapa seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan membawa mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, agar mereka semua boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami juga mau serahkan pemerintah, bangsa-bangsa, para leader negara Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan pimpin setiap langkah mereka Bapa, agar mereka tetap berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Serahkan juga Bapa untuk para dokter, tim medis, semua obat-obat, vaksin, semua yang akan dipakai untuk setiap orang yang memerlukan. Tuhan selidiki Bapa, Tuhan jamah, Tuhan memberkati agar obat-obat ini boleh dipakai untuk menyembuhkan orang-orang sakit atau untuk menolong orang-orang yang memerlukan. Terima kasih Bapa, serahkan juga terus setiap situasi yang ada di seluruh bumi. Tuhan tolong Bapa dengan virus kejangkitan, virus yang masih ada. Biarlah Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan Bapa untuk menghadapi semua ini. Karena Tuhan yang masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa keluarga-keluarga yang sakit, anak-anak yang sakit, orang-orang yang sakit. Biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan itu dan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Bapa orang-orang yang berduka di seluruh dunia. Tuhan juga bawa mereka Bapa untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima keselamatan dan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa, kami juga mau serahkan Bapa jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah Tuhan yang tolong bawa mereka Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Serahkan juga para hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Allah sampai ke ujung bumi. Biarlah Tuhan terus pakai mereka lebih dahsyat lagi. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka ya Bapa, dan keluarganya. Juga para misionari Tuhan tolong berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, pakai mereka lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Bapa setiap pergumulan kami, beban kami serahkan. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang tolong Bapa, Tuhan yang memberkati setiap kami yang memerlukan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah. Kami sudah mendapatkan lagi Bapa kesempatan pada hari ini untuk datang di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa.
Biarlah kasih sayang Tuhan yang terus menyertai kami Bapa, dan keadilan Tuhan yang menyertai kami untuk membimbing kami Bapa, mendidik kami untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami juga mau serahkan Bapa negara Timur Tengah. Biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah negara ini Bapa. Tuhan curahkan damai sejahtera-Mu Bapa antara bangsa-bangsa ini di Timur Tengah dan juga bangsa-bangsa lainnya Bapa. Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Kita akan tutup dengan pujian. Bapa terima kasih, haleluya. Tetap berterima kasih dan mengucap syukur kepada Bapa kita di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita umat manusia. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin Lord, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Amin. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, stay strong. God bless us all.